Selanjutnya, saya akan mengambil alih untuk bertanya pertanyaan ini kerana ini bukan hanya satu orang yang bertanya, tetapi banyak yang sebenarnya udah kirim-kirim. Setiap kali kalau ada satu berita yang viral di internet, pastilah semua ibu akan kirim ke saya. Saya sebenarnya menerimanya banyak sekali. Yang sering bertanya ke saya, seperti dulu pernah ada orang bertanya ke saya, apakah telur ayam itu bisa dibuat hancur-hancur dan direbus dan lepas itu diminum untuk minum kalsiumnya. Masih ingat tak pertanyaan yang itu? So waktu itu memang saya waktu itu menjelaskan kenapa tidak bisa menggunakan cara begitu kerana mungkin ada kontaminasi yang agak tinggi dan cara kita untuk membuatnya mungkin enggak benar. Okey. Yang hari ini kita melihat adalah satu pengiriman daripada leader-leader ke saya ialah, kita lihat di sini ya, Dr. T, kemarin saya ada terbaca satu kiriman WA yang viral di internet berjudul Amerika Syarikat secara resmi mengumumkan bahawa tekanan darah standard adalah 150/90 untuk usia 65 tahun ke atas dan 160 atau bahkan 170 orang yang normal berusia di atas 80 tahun. Kesimpulan daripada pengertian ini ialah mereka bilang tekanan darah sistolik pria itu harus, kalau usia mereka tambah dengan 80 adalah hak sistoliknya. Sebelum saya lanjut dulu, saya perlu Bapak dan Ibu tahu apa itu sistolik dan diastolik kan? Benar? Ngerti atau tidak? Sistolik adalah bacaan yang atas. Diastolik adalah bacaan yang di bahagian bawah. Sistolik itu sebenarnya ada kaitan dengan masalah seperti penyumbatan, stres yang tinggi, itu adalah sistoliknya. Diastolik itu lebih melihat kepada fungsi jantung kita. Lebih melihat kepada fungsi jantung, apakah fungsi jantung kita bekerja dengan baik. Sistolik seperti selalu saya kabari kepada Bapak dan Ibu, sistolik itu kita ada obat kimia untuk diminum. Kalau tekanan darah sistolik kita tinggi, kita minum obat tekanan darah tinggi. Okey, hipertensi, obat hipertensi. Tapi kalau diastolik yang tinggi, kita tidak ada obat untuk mengonsumsi. Dan dokter itu biasanya bilang, mungkin Bapak bisa olahraga, banyak istirahat. Itu yang Anda harus lakukan kerana bila Anda mempunyai diastolik yang tinggi tapi sistolik yang normal, Anda minum obat tekanan darah tinggi, Anda menjadi terlalu rendah. Itu dinamakan hipotensi. Bukan hipertensi ya, tapi hipotensi. Orang itu akan kehilangan keseimbangan, gampang jatuh, dan lepas itu gampang pusing, gampang kondisi seperti ini. So kita bicara mengenai sistolik ini. Ini adalah satu formulasi yang diperkenalkan oleh seorang dokter, Kwao Ming Siong daripada Beijing, yang bilang sistolik lelaki itu harus 82 plus dengan usianya. Contoh, kalau orang itu sudah berusia 75 tahun, dia seorang laki-laki, artinya sistoliknya harus 157. So, mereka udah baca-baca, wah, semua udah mulai semangat, benar tak? Kenapa? Kerana selama ini mereka tidak bisa menurunkan tekanan darah mereka. So, mereka pikir, wah, ini artinya kita sudah dibohongi oleh medis. Artinya selama ini kita udah di-stress oleh orang medis yang selalu bilang sistolik tensi kita jangan lebih daripada 140. So, tim ini bertanya ke saya apakah komentar saya kepada pertanyaan ini ataupun kiriman WA yang sudah menjadi viral ini. Okay. So hari ini sebenarnya saya tidak mau memberi jawaban. Saya mau Bapak dan Ibu berfikir. Bapak dan Ibu, kalau Anda melihat artikel ini, apakah Anda menangkap? Apa yang Bapak dan Ibu menangkap? Okay. Pertama, Anda harus tahu, Amerika itu tidak mungkin akan mengumumkan hasil penelitian daripada China. Okay. Itu adalah salah satu yang kita harus ragukan. Amerika itu sebenarnya pede banget dan dia tidak akan mengaku penelitian daripada China. So, saya sudah mulai ragu sanksi. Dan kedua, kamu lihat, sebenarnya Bapak dan Ibu tahu tak, di dunia pembunuh utama ataupun penyebab kematian yang paling ramai di satu dunia itu adalah penyakit jantung, termasuk tekanan darah,
stroke, serangan jantung, masalah-masalah jantung. Benar tak? Sebenarnya kalau Anda melihat sampai hari ini orang yang ada masalah jantung itu bertambah banyak ataupun bertambah sedikit? Bertambah banyak. Oleh sebab itu, kalau orang sekarang dengan ukuran tensi 140 tidak boleh lebih daripada 90, itu sudah banyak yang meninggal kerana penyakit jantung. Coba Anda bayangkan, kalau tensi ini dinaikkan, standar ini dinaikkan, apakah jumlah orang yang meninggal itu akan bertambah banyak? Betul tak? So, pasti tidak benar. Dan yang ketiga, kalau kita melihat daripada analisa ini, yang dibilang harus tambah dengan usia. Anda harus ingat, semakin tua kita menjadi, semakin keras pembuluh darah kita. So, pembuluh darah kita kurang elastis. Kalau kita naikkan tensinya, standar tensi untuk orang yang lebih tua itu lebih tinggi, pasti dia akan kena stroke dan serangan jantung itu dengan lebih gampang. Faham arti saya? Kerana kalau Bapa dan Ibu lihat, biasa divonis orang ini mempunyai masalah stroke atau stroke. Kalau tensi atasnya, sistoliknya 220. Benar tak? Di bawahnya mungkin lebih dari 100, 220. Kalau coba Anda bayangkan, kalau tensi di 140 mau naik menjadi 220, perjalanannya agak jauh, mengambil waktu. Benar tak? Tapi kalau tensi Anda selalu di 180, 170, mau sampai di 220 itu sekejap aja udah sampai. Faham arti saya? So, oleh sebab itu tensi kita harus dikekalkan di 140. Okay? Oleh sebab itu saya mulai sanksi dokumen ini apakah benar atau tidak. So, saya melakukan lebih banyak penelitian. Saya pergi research lebih banyaknya. Coba Anda lihat, 2010 cardiovascular disease. 2010 mungkin Bapak dan Ibu bilang 10 tahun yang dulu loh. Memang, tetapi Anda kalau melihat, memang negara China ini semakin hari semakin banyak. Dan stroke itu merupakan salah satu pembunuh utama ischemic heart attack, heart disease, dan juga stroke itu merupakan pembunuh utama di negara China. So, kalau Anda lihat negara yang begitu banyak populasinya yang meninggal kerana masalah hipertensi, apakah kita harus mengikut caranya? Ternyata di internet kalau Anda menelitikan dengan lebih, ada translation yang dilakukan, yang dibilang daripada bahasa Chinese ini sebenarnya according to the internet ini adalah error, informasi yang salah, error message yang sudah dikasihkan informasinya. Dan mereka mengaku after investigation, penyelidikan, memang blood pressure standard United States officials stipulates by American Heart Association Hypertension Guideline. Nanti saya akan tunjukkan guideline. Dan saya akan menunjukkan guideline yang direcognize oleh negara China. So, oleh sebab itu, Wu's calculation, dan kalau Anda lihat di sini, nama orang itu juga berganti. Tadi kan dibilang Gao Xiao, Ming Xiong. Benar tak? Sekarang Dr. Wu calculation method. So, oleh sebab itu, kalau Bapak dan Ibu lihat, memang itu adalah satu informasi yang tidak benar. Kenapa saya mau membuktikan kepada Bapak dan Ibu? Karena banyak informasi yang kita terima dari internet, biasa adalah informasi dan juga yang kita mau mendengar. Artinya, bilang ke kita, wah sekarang tekanan darah itu kita tidak perlu kontrol di 140, makan sepuasnya, kerana usia kita sudah 65 tahun, 70 tahun, seharusnya tensi kita sudah berada di 150 juga enggak apa-apa. Nah, itu yang kita mau dengar. Yang mengizinkan kita makan sesukanya, tanpa diet, tanpa apa, itu kita bisa terus hidup seperti orang biasa. Itu enggak benar. Faham arti saya? Anda lihat dari Journal of Human Hypertension yang saya menarik infonya, I extract the information yang menunjukkan table. Dari tahun 1999, tidak pernah ada mengatakan tensi itu harus dikontrol. Hanya di tahun 2009 ada dibilang tensi elderly should be below 150/90. Tetapi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, secara Anda melihat di tahun 2019,
Kan tadi 2009, 2014, dia mulai melihat di 2019 yang direcognize di National Guidelines for Hypertension Management in China. Ini yang menunjukkan tensi orang biasa harus di bawah 140/90, paling maksimum 130 if patient have high tolerance to treatment. Ini hanya bisa diberikan kepada mereka yang tidak respon terhadap sudah mengubah pola makan, sudah mengubah pola hidup, sudah minum obat kimia, tetap dia tidak bisa turunkan tensi. Mereka itu dibilang mempunyai tensi yang abnormal, oleh sebab itu dia bisa di 140/90. Tapi kalau untuk orang umum tetap paling tinggi 130/80. Oke? Paham hati saya? So, oleh sebab itu Bapak dan Ibu jangan gara-gara udah baca ini bilang, waduh, artinya tensi saya masih kurang loh. Artinya sekarang saya harus makan lebih banyak untuk memastikan tensi saya itu bisa naik. So, some information dari internet itu memang senang kita mendengar. Tetapi tidak semestinya info itu adalah benar. Paham hati saya? So, oleh sebab itu saya mau Bapak dan Ibu menjadi seorang konsumen yang pintar. Jangan membaca sesuatu dan terus menerima. Sama apabila dengan Bapak berbicara dengan saya. Kalau saya bilang, ya Bapak harus minum produk-produk ini, harus tanya kenapa. Tetapi setiap kali kalau saya memberi rekomendasi, saya pasti akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan karena Bapak mempunyai kondisi seperti ini, so saya memberikan rekomendasi ini untuk memperbaiki kan, supaya kita bisa melihat hasilnya yang lebih maksimal. Oke? Faham seperti saya? Ibu kalau sudah baca sesuatu, please take back, pikir dulu, analisakan dulu, apakah ini benar? Terutamanya bila Bapak dan Ibu bisa menerima sesuatu itu dengan gampang. Artinya kalau Anda merasa, benar banget nih ini, tensi kita seharusnya usianya. Papa saya juga terima ini, tapi dia terimanya dalam versi yang lain. Ialah masalah diabetesnya. Pada pas ada satu kali Papa saya sempat karena gara-gara makan tepung terigu, makanan tepung terigu. Dia pergi olahraga, pulang, terus di warung kopi tiam itu, ngongkrong dengan teman-temannya sambil minum kopi. Papa saya minum kopi itu tidak pakai gula. So, oleh sebab itu dia heran, kenapa gula darahnya bisa sempat naik. Di rumah kita makan brown rice. So, saya selidikin. Ternyata dia makan kue-kue pagi itu. Wah, itu bahaya banget deh. So, dia sekaligus kan iseng dengan teman dia sambil ngobrol dari jam 8 sampai jam 11, itu dia makan kue terus. So, gula darahnya sempat naik. Dan lepas itu saya bilang, Pak, kamu harus jaga loh. Dan dia itu kan lihat, dia sendiri cari di internet. Dia lihat orang diabetes itu harus potong kaki. Dia selalu bilang ke adik saya yang bongsu laki-laki itu, dia bilang, jaga loh, jangan makan pepeng. Pepeng itu artinya nasi putih. Nanti kekar, artinya nanti kakinya harus dipotong loh. So saya puji Tuhan karena papa saya masih mau mengerti, mau takut, mau sadar mengenai masalah kesehatan. Oleh sebab itu, dia itu dalam 1-2 bulan, dia kontrol kembali. Saya ajarin, kamu harus minum fiber, kamu harus ini, harus itu. So, dia mulai jaga gula darahnya balik ke normal lagi. Karena memang pada tahap awal aja. Memang keluarga saya tidak ada keturunan penyakit diabetes. Tetapi pola makan yang tidak sehat itu bisa membuat dia diabetes. Oke, so Bapak dan Ibu sendiri yang harus perhatikan. Pola makan itu memainkan peranan yang penting. Anda bisa minum obat, tapi obat tidak akan sembuhkan semua. Paham hati saya? So, oleh sebab itu, saya dalam pikiran saya juga, kan kita tahu, orang yang sudah meningkat usia, dia itu lebih cenderung tensinya suka naik. Kenapa? Satu, mungkin pompa jantungnya sudah melemah. So, bila pompa jantung itu harus kerja lebih kuat, tensinya otomatisnya naik. Benar tak? So, ini adalah sesuatu yang kita bisa mencegah. So, kita mulai menjaga supaya pompa jantung kita selalu sehat. Seperti sebuah mobil juga, kalau kita jaga dengan baik, kita servis,
kita hantar untuk servis, kita selalu ganti olinya, kita selalu menjaganya dengan baik, dan seharus masuk bensin, kita masuk bensin. Kita tidak, mobil ini harus masuk bensin, kita masuk solar. Itu artinya seperti apa? Seperti manusia harus masuk makanan, tapi kita pergi masuk racun. Racun itu adalah makanan seperti apa? Makanan-makanan yang tidak sehat, yang banyak goreng, makanan yang tidak sesuai dengan golongan darah kita, itu adalah kayaknya seperti racun. Kayaknya seperti kita masukin solar ke dalam mobil yang menggunakan bensin. Faham arti saya Bapak dan Ibu? So, kalau kita menjaga mobil itu dengan baik, kita servis, kita maintain, mobil itu bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak ada masalah. Coba Anda ada sebuah mobil, lasak, tiap minggu kamu lasak, naik turun Bandung, Jakarta Bandung, tidak pernah diservis. Dalam 1 tahun, semaput atau tidak mobil itu? Habis. Pasti mobil itu KO. Paham arti saya? Mobilnya KO. KO tahu artinya? Knock out. Artinya sudah rosak, sudah bermasalah. Sama dengan tubuh kita. Kalau kita lasak terus tubuh ini tanpa menjaga, tidurnya kurang, tidak mengatur cara tidur, pola makan kita tidak diatur, pasti banyak.